Kalau di sini ada yang namanya farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Tapi belum tentu sukses. Ayo tadi pilih mana? Miskin tapi bahagia, atau kaya tapi gelisah? Kaya gelisah. Sukses, ada sukses saja namanya fauz, disebutkan 29 kali dalam Al-Quran turunannya. Ada bahagia saja, farah namanya. Kalau Anda gabungkan sukses dan bahagia, Ustadz saya ingin sukses bahagia, kaya tenang, sukses dunia, sukses akhirat. Gabungkan jadi satu, maka bahasa Arabnya berubah. Dari kata fauz, dari kata farah berubah menjadi kata falahun. Falah. Falahun. Falah, sukses dan bahagia. Lihat sini. Kalau kita kemudian menggenggam kesuksesan itu, kita pegang, ambil. Baik, kalau orang sudah sukses ingin dilepaskan tidak? Kalau orang sudah sukses ingin berubah jadi tidak sukses tidak? Tidak. Kalau orang sudah bahagia ingin sedih tidak? Maka orang yang sudah sukses, sudah bahagia, umumnya ingin terus menggenggam itu dan tidak ingin dilepaskan. Kalau Anda ingin terus mendapatkan itu dan tidak ingin dilepaskan, maka bahasa Arabnya di ilmu sharaf, tambahkan hamzah di awal katanya. Falahun, tambah hamzah begini. Pindahkan harokat ini, fa kepada harokat hamzah, a. Yang ini mati, sukun. Kalau hamzah muncul, maka di imla, ilmu imla, alifnya dibuang ini. Maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah. Aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sungguh orang yang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau bapak ibu beriman, imannya benar, pasti sukses. Anda pengusaha beriman, sukses. Apa buktinya? Utsman beriman, Abu Bakar beriman, Abdurrahman Auf beriman. Mereka pengusaha, sukses. Anda politisi, Anda birokrat, Anda diplomat beriman, sukses. Apa buktinya? Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, sukses. Anda guru, Anda dosen, Anda pengajar, Anda beriman, sukses. Siapa buktinya? Ali bin Abi Thalib, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, sukses. Jadi setiap kita kalau benar-benar beriman, jadi apapun pasti sukses dan bahagia. Nah, apa cirinya orang yang sukses Allah ini? Yang mendapatkan aflah ini, teruskan ayatnya. Ayat keduanya. Ternyata amalannya, orang sukses ini bukan kerja keras saja, bukan belajar keras saja, tapi amalan pertamanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang saat menunaikan salat, dia serius dan khusyuk menunaikan salatnya. Makanya saat kita dipanggil salat, Pak, Ibu, tolong ya, maaf nih. Sebelum salat kan ada panggilan dari masjid. Apa panggilannya namanya? Adzan. Dalam adzan, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Bapak Ibu tanya, kenapa ya Allah saya salat? Teruskan, hayya 'alal falah. Saya ngajak kalian salat kata Allah. Saya enggak butuh salatnya, cuman kalian butuh bahagia. Di rumah tangga butuh bahagia. Di kantor butuh bahagia. Kamu butuh sukses. Dengan salat saya berikan kebahagiaan. Dengan salat saya anugerahkan kesuksesan. Jadi kalau ada di antara kita salat tiap hari enggak sukses-sukses. Ngelamar anak orang lain tidak sukses. Sudah menikah tidak bahagia. Jadilah jomblo sengketa. Sekarang jomblo dibagi 3. Ada jomblo syariah, ada jomblo fisabilillah, ada jomblo sengketa. Sukses. Nah itu bahasanya lain nantilah. Ada yang kedua, sudah menikah tidak bahagia. Ada yang hebat di kantor jadi juara, di rumah tangga menjadi pecundang. Ada yang bahagia di rumah tangga, di kantor tidak berhasil. Kalau tidak sholat, tidak usah dipikirkan. Ini sholat, tapi tidak mendapatkan itu, ada yang salah dalam sholatnya. 5 terakhir. Punten, tapi terakhir ini terakhir pembukaan, mukaddimah, belum mulai kita. Kita belum mulai. Sampai jam 2 insya Allah. Sudah. 5. Masih semangat insya Allah? 5.
Orang sholat, maaf, pasti jadi orang baik. Baik. Bahasa rengatnya bager. Nah. Sudah. Saya ulangi. Orang sholat pasti jadi orang baik. Pelan-pelan. Tahan sebentar. Yuk kita lihat keterangannya dalam Al-Quran. Fokus baik-baik. Lihat sini. Nanti saya tunjukkan dalam Quran dengan hadis bagaimana Allah menerangkan sifat-sifat orang sholat. Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat turunan pertama Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat ke-45 sampai dengan 46. Ditafsirkan nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Dicontohkan di beberapa ayat di Quran seperti Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Saya bacakan ayatnya dulu, Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya persoalan, jika Anda punya permintaan, maka mintakanlah pertolongannya kepada Allah. Sabar dengan sabar. Jadi kalau sedang punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Awas, hati-hati. Kalau diturunkan masalah, kita mendapatkan ujian, maka kalimat Qur'annya jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat Qur'an memerintahkan kita mengeluh. Kalau ada ayat Quran satu ayat saja meminta kita mengeluh, maka saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Kata Quran, kalau Anda sedang punya masalah, sabar. Terima dulu. Karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali kita sanggup menjalaninya. Rumusnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sanggup menjalaninya. Jikalau sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah, masalahnya berat, susah, itu artinya cuman Bapak yang sanggup menjalaninya. Cuman Ibu yang bisa, yang lain tidak bisa. Makanya diberikan kepada Ibu bukan pada yang lain. Jangan katakan, ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang sanggup, yang lain tidak. Tapi yang menarik, perhatikan. Wassalah. Lalu tunaikan salat. Bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sungguh salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Yang paling menarik, setelah dia selesai salat, buka Quran surah keempat ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa idza qadaitumus salata. Maka jika orang telah selesai mengerjakan salat. Apa ciri salatnya berhasil? Bukan sekedar dia menunaikan salam. Lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Quran, tidak cukup salamnya disebut sebagai salat yang berhasil. Ciri orang yang berhasil salatnya, teruskan ayatnya. Fadhkurullaha. Maka orang salat yang salatnya tuntas dikerjakan dengan benar, salatnya bisa mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Quran, kalau orang benar salatnya, selesai salat dia ingat Allah. Saya ulang, selesai salat dia ingat Allah. Qiyaman, saat berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, duduk ingat Allah. Wa ala junubikum, berbaring ingat Allah. Sedangkan kaidah mengatakan, kaidah al-qaidatu taqul, orang yang ingat Allah, alladzi yadhkurullaha fi hayati, orang-orang yang selalu ingat Allah dalam kehidupannya, itu mustahil akan menyimpang dari hukum-hukum Allah. Lihat, orang salat dekat dengan Allah. Selesai salat ingat Allah. Kaidah mengatakan orang yang ingat Allah mustahil akan menyimpang dari hukum Allah. Sedangkan hukum Allah mengatakan setiap orang yang dekat dengan Allah pasti jadi orang baik. Lihat sini. Orang yang dekat dengan Allah karena Allah sifatnya baik, hukumnya baik, maka orang-orang yang ingat Allah pasti mustahil akan tidak memiliki nilai-nilai kebaikan. Makanya Quran langsung menyebutkan, orang yang ingat Allah, maka matanya hanya akan dipakai pada yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, telinganya akan mendengar yang baik-baik.
Orang yang ingat Allah, tangannya akan memegang yang baik-baik. Bagaimana cara mengingat Allah? Sholat. Karena itu orang yang selesai sholat mustahil berbuat maksiat. Otomatis orang yang sholat itu akan selalu berperilaku baik dalam kehidupannya. Contoh nih Bu, Pak. Apa fungsi mata? Melihat tuh.